Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak bapak semua sudah makan sebelum kita masuk? Kalau sudah berarti nanti kita belajar tidak ada yang ngantuk dan semangat. Untuk pertama kita bersihkan dulu HP, laptop yang ada di atas meja. Kita fokus belajar. Yang ngantuk, Ikhwan, tolong cuci mukanya di bawah. WC. Jadi kita untuk sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh imam. Pada imam silakan. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, setelah kita selesai berdoa, kita akan absen. Yang pertama, Saal, kedua Ina, tiga Sofi, Hadir Pak. keempat Doni, kelima Rehan, keenam Imam, yang ketujuh tadi si Ikon yang keluar ya. Jadi kita kurang dua, Fadil dan Farid. Keterangan si Farid apa? Cabut Pak. Untuk Fadil sakit. Berarti si Wiki yang datang. Kita doakan yang sakit sehat yang terdepannya. Amin ya Allah. Jadi kita masuk ke materi yang hari ini itu kerusakan mekanisme kelas rendah. Sebelumnya kakak bapak tahu yang mana kepala silinder yang dia ada di mobil? Tahu? Ada yang tidak tahu? Nampaknya sudah tahu semua. Jadi kepala silinder yang di mobil itu yang berguna untuk dalam mengatur masuknya udara dan bahan bakar serta pembuangan gas buang dalam mesin. Jadi kita masuk ke selanjutnya komponen utama mekanisme kepala silinder. Nah, Bapak ada yang tahu apa komponen kepala silinder? Yang pertama, boleh tahu tunjuk tangan. Ada? Supir. Nah, coba Evan. Yang dalam kepala sini Pak. Iya. Pesawat. Lagi. Terus Betul. Jadi kita masuk ke komponen yang utamanya saja. Nah, untuk komponen-komponennya ada genset, busi, rubber arm, dan kartu atau valet. Valet fungsinya ada tahu nanti Bapak? Ada? Tidak. Jadi fungsi valet itu untuk membuka dan menutup saluran udara dan bahan bakar. Itu yang kedua, busi. Ada yang tahu busi? Nah, betul. Dan yang ketiga ada rocker arm. Ada yang tahu fungsi apa? Betul. Dengan terbuka dan menutup kartu. Ada yang tahu? Bukan ke pembukaan Pak. Nah, betul. Itu menyampaikan pergerakan dari camshaft ke valve atau kartu. Nah,
Nah, itu untuk komponen utamanya. Nah, kita masuk ke tanda-tanda kerusakan kepala silinder. Tolong dicatat nanti ini, nanti Bapak tanyakan terakhir. Yang tidak dapat Bapak buat nilainya agak kurang untuk hari ini. Kepala silindernya Bapak sikat dengan KPM -nya. Yang pertama untuk tanda kerusakannya itu kehilangan kompresi. Ada Bapak tahu apa maksud kehilangan kompresi itu? Kalau yang ada di tangan, kehilangan kompresi apa itu? Terima. Baik Pak, menurut saya kalau untuk kehilangan kompresi adalah kehilangan tekanan yang terjadi pada sistem kendaraan. Benar. Dan ditambah dengan kekurangan kebocorannya itu ke tenaganya mesin. Yang kedua yaitu tekanan oli rendah. Dan Bapak tahu apa kenapa bisa terjadi tekanan oli rendah? Apa penyebabnya? Ya. Karena silindernya kotor Pak, jadi tidak ada kesumbat lubang Nah, hampir itu. Dan bertambahkan itu akibat kebocoran dari kepala silinder dan kesumbat-sumbat tadi yang seperti kata Iqbal. Jadi kita masuk yang ketiga yaitu knocking noise atau bunyi letupan pada mesin. Jadi ada yang tahu knocking noise itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, atau terjadi nada ketukan pada mesin yang tidak stabil. Karena tidak ada Bapak sampaikan saya itu bunyi berdentum saat mesin dijalankan bisa menjadi pertanda masalah pada kepala silinder. Jadi kita masuk ke Pak, ya, komponen yang kena apa Pak? Biasanya Pak. apanya? Komponen yang kena knocking noise itu apa yang kena Pak? Biasanya bisa terjadi antara klepnya, klepnya yang selingkuh atau kotor, ya bunyi tek-tek. Ini klip vendor ya Pak? Ya, berdentum klep antara piston. Untuk Nah, untuk itu kita masuk ke proses diagnosis kerusakan mekanisme. Kerusakan kepala silinder. itu. Yang pertama yaitu analisis visual. Di sini ada yang paham dengan kalimat analisis visual itu apa? Melihat Itu dengan cara melihat secara langsung kepada komponen yang rusak tersebut.
Itu melihat tanda-tanda fisik kerusakan seperti retak atau kehausan pada komponen kepala silinder. Iya Pak. Nanti Bapak tunjukkan yang mana yang bagian rusak-rusak ya. Untuk diagnosis kerusakan yang kedua yaitu bagiannya pemeriksaan menggunakan alat. Untuk menganalisa pemeriksaan menggunakan alat itu dengan menggunakan alat seperti detektor kebocoran dan kompresi untuk mendeteksi masalah. Yang ketiga itu pengukuran tekanan. Ini Bapak bahas kembali ya, yang analisis visual itu apabila terjadi kepala silinder rusak, kita lihat secara visual biasanya akan terjadi tumpah-tumpahan oli atau air radiator di samping-samping kepala silinder. Dan untuk yang kedua, pemeriksaan menggunakan alat itu menggunakan alat seperti detektor kebocoran dan kompresi. Dan untuk pengukuran tekanan kita bisa menggunakan alat detektor dan kompresi tester. Biasanya apabila kompresi tester menunjukkan angka rendah dari bawah standar, biasanya terjadi kebocoran pada kepala silinder. Bisa terjadi antara packing yang rusak atau kepala silinder yang haus dan kepala silinder yang melengkung. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Alat-alat yang digunakan dalam diagnosis. Kita akan coba tayangkan. Di sini tadi ada tester kompresi. Ini tester kompresi. Ada nampak alatnya? Coba. Kita akan mencoba mungkin untuk di minggu selanjutnya untuk prakteknya penggunaannya. Tester kompresi itu untuk mengukur tekanan kompresi dalam silinder. Yang kedua ini tadi detektor kebocoran untuk menemukan kebocoran gas antara ruang pembakaran. Dan yang ini tadi itu untuk memperbaiki klep atau membuka klep. Untuk diperbaiki, yaitu penyedap matahari katod untuk memperbaiki katod atau per segmennya. Nah, ini pemotong karet ini untuk membantu membersihkan sisa gasket pada kepala silinder. Tahu kan sisa lem gasket? Tahu. Nah, bagaimana? Untuk standar tekanan kompresi mesin itu berapa? Kalau untuk standarnya tergantung mesin yang digunakan. Ada yang ada yang 45 atau 30. Jadi kalau di bawah hasil di bawah itu di bawah standarnya pasti terjadi kebocoran. Nah, kita masuk ke dalam teknik dalam proses kerusakan mekanisme kepala silinder. Langkah pertama yaitu dengan pemeriksaan keseluruhan secara visual. Yang seperti Bapak katakan tadi, kita bisa melihat apabila ada kebocoran atau hal-hal yang menyimpang dari standar kepala silinder, seperti ada bocornya oli, bocornya air radiator dari samping oli, samping kepala silinder dan mekanismenya. Dan yang kedua itu kita bisa melakukan uji kompresi.
Itu dengan mengukur tekanan kompresi untuk mengevaluasi kebocoran. Nah, seperti tadi, apabila tekanannya di bawah standarnya, maka kita sudah pasti mendiagnosis itu sudah terjadi keretakan kepala silinder. Ya, terjadi ketika tekanan kompresi itu terlalu tinggi, Pak. Kalau untuk tekanan kompresi terlalu tinggi, Terjadi terlalu tinggi tekanan kompresinya. kalau biasanya itu kalau terjadi antara penyetelan, kalau kompresi tinggi rasanya itu ada, yang ada tuh kecepatan kompresinya. Enggak, maksudnya itu kalau kompresi tinggi kita pun lebih pada mesin, Pak. Kalau jauh lebih banyak. Berarti kalau misalnya mesin ini diubah ke kompresi tinggi yang beda standarnya, yang bisa terjadi itu pada saat mesin ini sudah di oversize atau lebih besar pistonnya daripada yang standarnya. Jadi untuk dampak pada kepala silinder itu akan otomatis suhunya lebih tinggi. Jadi kepala silinder ini lebih cepat memuai. Dan tidak hanya kepala silinder saja yang memuai, yaitu gasketnya atau yang piring besinya itu bisa saja cepat rusak karena panas, melebihi yang standar. Jawab. Selanjutnya ke tahap perbaikan. Jadi setelah kita diagnosisnya awal tadi cara melihat langsung dan melalui tes uji kompresi, maka kita lanjut ke perbaikan. Karena sudah kita lihat secara visual atau uji kompresi tadi sudah pasti itu terjadi kerusakan pada kepala silinder. Maka kita lakukan perbaikan. Jadi untuk perbaikan kepala silinder itu biasanya dilakukan ini sudah dicatat. Boleh. Nah, untuk perbaikan biasanya katup rusak. Jadi anak bapak tahu apa yang terjadi apabila katup rusak? Apa ciri katup rusak? Paham? Ada yang coba tulis tangan kalau paham. Nah, terima. Kalau menurut saya kalau ciri-ciri katup rusak itu yang pertama ada bengkok. Yang kedua kalau dari segi biasanya itu kompresi kan agak kurang, itu disebabkan juga oleh katup yang sudah bocor atau tidak vakum lagi. Mungkin itu Ya, betul sekali. Ya, katup rusak biasanya itulah katanya, biasanya daun katup itu terjadi pengikisan karena seiring berumur dipakai mesin kan. Lalu ada kerak yang menumpuk. Jadi katup itu tidak sempurna menutupnya. Yang perbaikan kedua, ini kita bahas yang penting aja, yang catat. Nah, yang kerusakan kedua itu cara perbaikan itu kepala silinder memuai atau bengkok. Ada yang paham kenapa bisa terjadi kepala silinder itu memuai atau bengkok? Coba di tangan. Ya. Kenapa kepala silinder itu memuai atau bengkok? Nah, bertambah penyimpanan. Enggak. Belum panas.
Kita tambah atau tidak rata. Bukan kepala. Bukan Permukaan kepala sindarnya. ada bengkok. Ada bengkok ada. Karena terlalu overhead dia tidak bengkok seperti itu. Dia bengkoknya sedikit, itu termasuk bengkok. tidak rata. Iya. Kan tahu. Ada yang tahu kenapa bisa terjadi kepala sindar bengkok, memuai atau tidak rata? Overhead bengkok. Coba tunjuk tangan. Kalau ngomong-ngomong bersama itu tidak bagus. Tidak ini. Coba. Pada Rehan, Penyebab pertama itu bisa jadi karena terlalu panas, Pak. Jadi disebabkan oleh kepanasan ini membuat kepala silinder itu bengkok, tidak rata. nah betul. Kepala silinder kenapa bisa memuai, bengkok atau tidak rata? Karena ya overhead. Karena semakin lama kan besi panas dingin pasti kan memuai. Dan memuainya pun tidak teratur. Maka apabila sudah berumur memang tidak rata lagi dia. Semakin lama memanjang dan tidak ada penurunan. Itu yang menyebabkan kepala silinder memuai atau bengkok atau tidak rata. Untuk memperbaikinya bisa dengan cara diratakan kembali, bisa menggunakan mesin bobot atau bisa diamplas dengan cara manual. Menggunakan sebuah bilah yang rata dan ditempelkan ke atas amplas. Untuk versi lamanya perlu membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu packing atau gasket. Anak Bapak tahu kan semua apa itu packing atau gasket? Yang bagian mananya? Pas. Tidak tahu, Pak. Yang bagi tidak tahu kita lihat. Mana gasket? Nah, ini gasket nih, yaitu lapisan yang menghubungkan kepala silinder dan bawah badan silinder bawahnya. Ada yang seperti kawat atau besi yang untuk plat, bentuk plat dia untuk menutup pertengahannya atau menyambungkannya. Kan biasanya kan diisi dengan lem-lem gasket untuk di atasnya supaya rata lagi. Fungsinya apa Pak? Gasket itu Pak? Gasket ini berfungsi untuk meratakan kepala silinder Merapat juga. atau merapat. Kan kita tidak tahu misalnya kepala silinder ini mengalami beberapa mili atau tidak rata kan saudara sebelum tersebut. Tapi ada juga beberapa kendaraan yang tidak memiliki gasket. Jadi apabila kendaraan tersebut memang tidak memiliki gasketnya, kita harus meratakan kepala silinder tersebut. Tidak bisa menukar gasket atau packing. Nah, untuk pembahasan kita hari ini sudah cukup. Jadi Bapak coba mengevaluasi kembali. Kita sesuai perjanjian kita pertama tadi tidak pandai menjawab, maka nilai dikurangi untuk hari ini. Jadi, Pak. Nah, coba pada soal sampaikan 3 komponen kepala silinder. Yang saya tahu tadi ada pagar atau kato, yang kedua itu ada rapat aram, yang ketiga tadi ada besi ya. Nah, yang kedua untuk ikon. Apa tanda-tanda kerusakan kepada mekanisme kepala silinder tadi? Coba sebutkan dulu. Pak, kalau menurut saya yang saya tangkap tadi tanda-tanda kerusakan ya Pak. Ya. Ada yang resap air atau oli pada pinggir-pinggir kepala silinder itu Pak. Satu lagi. Terus lemahnya kompresi. Nah, betul. Ini untuk yang selanjutnya ini siapa yang cepat yang jawabnya, bisa Bapak kasih nilai plus. Karena tadi Bapak tengok yang agak-agak ngantuk hanya cuma
dua-dua antara ikon dan saat. Enak itu. Tidak, tadi nanti yang melihat ke depan. Ini sekarang sudah paling cepat, yaitu analisis visual tadi kepala sender seperti apa? Cara analisis visual. Coba tunjuk tangan. Analisis visual kerusakan kepala sender apa itu? Baik, pada Rehan silakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu analisis visual. Analisis visual itu kita melihat suatu kerusakan itu secara langsung dengan melihatnya apakah terdapat kebocoran pada dinding kepala sender itu, atau juga bisa kita lihat, kita buka apakah terdapat kerusakan pada komponen-komponen kepala sender. Mungkin itu saya Pak. Terima kasih. Betul sekali dari jawaban yang tadi. Analisis visual itu kita bisa cara lihat langsung apa yang terdapat pada kepala sender tersebut, apakah permukaannya tidak rata, dan pada saat kepala sender terpasang kita lihat di sela-selanya itu ada oli bocor atau radiator. Nah, sekian untuk kajian kita pada hari ini, karena sudah waktu kita berakhir habis, maka Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti dengan aktif proses pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.